Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya menyebabkan negara ini memiliki banyak cerita legenda. Setiap daerah pasti memiliki sedikitnya satu legenda yang telah dipercaya menjadi bagian dari sejarah. Keanekaragaman legenda menjadi suatu hal yang menarik dan memang layak untuk dijadikan edukasi. Begitu juga dengan suku Batak. Suku Batak juga mempunyai banyak cerita-cerita legenda yang diturunkan atau diceritakan secara turun-temurun untuk mempertahankan sejarah dan tradisi suku Batak. Salah satu cerita legenda yang akan kami angkat adalah kisah paling tragis sekaligus heroik dari tanah Batak, yaitu kisah tentang pembalasan dendam si Ulu Balang Soba atas kematian suaminya. Aksi pembalasan dendam si Ulu Balang Soba menjadi sebuah kisah heroik dibalut kesedihan yang sukar dilupakan. Cerita ini terus diceritakan turun-temurun oleh orang Batak hingga hari ini, terutama bagi keturunan marga Situmorang. Berikut kami rangkumkan cerita legenda pembalasan dendam si Ulu Balang Soba. Dahulu kala, di sebuah daerah Batak, daerah Sibisa, tepatnya di kaki gunung Simanuk-Manuk, hiduplah sepasang suami istri, yaitu Tuan Sipallat, putra ketiga Ompu Situmorang, dengan istrinya si Boru Sakar Sodalahi, yang berasal dari klan Manurung. Mereka hidup bahagia dan membentuk satu perkampungan bersama dengan saudara-saudara Tuan Sipallat. Perkampungan itu mereka beri nama Suhut Nihuta. Umumnya, masyarakat Batak dulunya membentuk suatu kelompok-kelompok perkampungan kecil yang dihuni beberapa keluarga. Kelompok-kelompok ini dihuni sesuai dengan marga dan perkampungan yang mereka tinggali. Dalam bahasa Batak disebut huta. Begitu juga dengan Tuan Sipallat, kelompok mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok kecil lainnya. Selama ini kelompok-kelompok masyarakat itu hidup berdampingan tanpa ada masalah. Namun pada suatu ketika, kelompok Tuan Sipallat mempunyai perselisihan atau masalah dengan kelompok huta yang lain. Masalah itu kemudian membesar sehingga peperangan antar kelompok tidak bisa dihindarkan. Sebagai kepala kelompoknya, Tuan Sipallat maju angkat senjata untuk mempertahankan kewibawaannya. Dia mengajak 6 orang saudaranya untuk ikut dalam peperangan itu. Akan tetapi, di antara 6 saudara Tuan Sipallat ini, tidak ada seorang pun yang mau ikut membantu Tuan Sipallat untuk menghadapi musuhnya. Akhirnya Tuan Sipallat maju menggempur lawannya sendirian. Pertarungan pun terjadi, namun karena tidak seimbang akhirnya Tuan Sipallat kalah dan musuhnya menawannya. Dan pada akhirnya Tuan Sipallat dihukum pancung, dan kepalanya ditanam menjadi alas batu tangga rumah kepala suku pemenang. Setelah kejadian itu, si Boru Sakar Sodalahi akhirnya menjanda dan menimbulkan luka yang sangat dalam. Namun kesedihan itu, ia tutupi dengan menyibukkan dirinya dengan bertenun ulos. Si Boru Sakar Sodalahi memang terkenal akan kecantikannya, dan kabar itu pun sampai ke telinga kepala suku yang menjadi lawan suaminya. Sehingga kepala suku itu datang menjumpai si Boru Sakar Sodalahi ke rumahnya untuk membuktikan kabar kecantikan si Boru Sakar Sodalahi. Setelah kepala suku itu menemui si Boru Sakar Sodalahi, dia pun terkagum-kagum akan kecantikan si Boru Sakar Sodalahi. Lalu ia memberanikan diri untuk meminang si Boru Sakar Sodalahi. Betapa terkejutnya si Boru Sakar Sodalahi mendengar ucapan itu, karena si Boru Sakar Sodalahi tahu bahwa si kepala suku itu adalah orang yang telah membunuh suaminya. Akan tetapi ia menerima pinangan itu, sampai melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Perkawinan si Boru Sakar Sodalahi dengan kepala suku itu membuat geger seluruh perkampungan. Karena tidak lazim seorang wanita menikahi seorang yang telah membunuh suaminya, dan hal itu pun terdengar oleh saudara-saudara Tuan Sipallat. Menurut saudara-saudara Tuan Sipallat, kejadian ini merupakan aib bagi keluarga mereka. Hal ini melanggar adat dan mencoreng kehormatan keluarga mereka, sehingga mereka memutuskan tali keluarga dengan si Boru Sakar Sodalahi dan memusuhinya. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, si Boru Sakar Sodalahi pun melanjutkan hidupnya dengan suami barunya itu.
Sehingga suami baru si Boru Sakar Sodalahi mendapatkan sebuah pesanan untuk membuat ulos yang indah dari rekannya, karena mereka tahu istrinya bisa bertenun. Hal itu pun ia utarakan kepada si Boru Sakar Sodalahi, dan si Boru Sakar Sodalahi menyanggupinya. Besoknya si Boru Sakar Sodalahi memulai pekerjaannya untuk membuat ulos yang indah. Ia bekerja lebih rajin dari biasanya. Suaminya pun dia suruh ikut untuk membantu mempersiapkan bahan-bahan yang mahal dan berkualitas untuk mendapatkan hasil ulos yang bagus. Mereka berdua bekerja siang dan malam sampai akhirnya, suaminya itu pun kelelahan membantu si Boru Sakar Sodalahi. Karena kelelahan, dia pun beristirahat dengan berbaring di dalam rumah. Melihat suaminya beristirahat, si Boru Sakar Sodalahi pun menghampirinya. Si Boru Sakar Sodalahi pun tahu bahwa suaminya kelelahan dan menyuruh suaminya itu untuk berbaring di pangkuannya. Sambil memejamkan mata di atas pangkuan si Boru Sakar Sodalahi, suaminya itu pun tertidur lelap. Dengan sangat hati-hati si Boru Sakar Sodalahi memastikan suaminya itu telah tertidur sambil meraba-raba leher suaminya itu. Kemudian tangan si Boru Sakar Sodalahi mengambil sesuatu dari bawah tikar. Ternyata yang diambilnya itu adalah sebuah pedang yang sangat tajam, dan secepat kilat si Boru Sakar Sodalahi pun menebas leher suaminya itu. Suaminya itu pun terkejut dan langsung mati di tempat dengan posisi kepala pisah dari badan. Kemudian si Boru Sakar Sodalahi berdiri mengambil ulos ragi hidup dari peti pusaka. Sambil menguraikan kain ulos lebar dan indah itu, ia memandang kepala yang tergeletak terpenggal. Kemudian dengan cepat ia keluar rumah, kemudian si Boru Sakar Sodalahi menggali batu landasan rumah, di mana tengkorak suami pertamanya tertanam di sana. Sambil berucap doa, ia membungkus tengkorak itu dengan kain ulos lebar dan indah di tangannya. Tengkorak itu digendongkannya, ia menangis tanpa suara. Si Boru Sakar Sodalahi kembali masuk ke rumah. Ia lalu mengambil tikar dan seutas tali. Kepala sang kepala suku ia bungkus dengan tikar. Dan dengan langkah cepat, si Boru Sakar Sodalahi keluar menuju Suhut Nihuta, tempat marga suami pertamanya, yang telah menjatuhkan sumpah serapah terhadap dirinya. Sesampainya di Suhut Nihuta, perkampungan suami pertamanya itu, ia pun mengetuk gerbang benteng berkali-kali dengan kerasnya. Sampai penjaga terbangun dan menyalakan suluh. Para penjaga heran, siapa gerangan pengunjung begitu larut dan apa maksudnya? Si Boru Sakar Sodalahi pun memperlihatkan wajahnya tanpa berkata-kata dalam cahaya suluh. Serentak kedua orang penjaga berteriak kaget bercampur marah, "Bagaimana kau sampai begitu lancang berani memperlihatkan wajahmu di tempat ini, perempuan jahat? Bukankah telah cukup kamu melacurkan dirimu dan menimpakan aib kepada kami? Pergilah kamu, sebelum kami bunuh, sekalipun adat perang melarang membunuh," kata penjaga itu dengan lantang. Si Boru Sakar Sodalahi tetap tenang mendengar semua umpatan serapah itu. Ia lalu berkata, "Saya datang membawa sesuatu untuk kamu. Kami tidak perlu apa-apa dari kamu. Tunggu kami pada waktunya datang ke tempatmu mengambil apa yang kami perlukan, kepalamu dan kepala suamimu itu," kata para penjaga itu. Si Boru Sakar Sodalahi berkata, "Saya hanya seorang perempuan. Bukalah gerbang, izinkan saya masuk. Saya membawa sesuatu yang hendak saya sampaikan, yang sangat penting buat kamu. Bila telah kusampaikan kepadamu, terserah diriku ini mau diapakan," jawab si Boru Sakar Sodalahi. "Saya harus bicara dengan marga malam ini juga, menyerahkan hal yang terlalu berharga bagi keturunanmu. Seperti kamu lihat, saya hanya sendiri dan tidak akan pergi sebelum saya diizinkan masuk." Kemudian para penjaga membangunkan para wali adat. Mereka berunding. Akhirnya diputuskan, si Boru Sakar Sodalahi boleh masuk. Gerbang dibuka. Si Boru Sakar Sodalahi dibawa ke rumah adat di mana sudah banyak orang menunggu dan pelita telah dinyalakan. Kemudian, ia membuka bungkusan tikar. "Saksikanlah sekarang tebusan yang saya bawa kepadamu, pertanda keikhlasan sanubariku atas segala kesalahanku terhadap arwah nenek moyang," kata si Boru Sakar Sodalahi. "Kamu jadi saksi sekarang apakah saya pengkhianat ataukah istri yang setia sampai mati. Saksikan, siapa yang menuntut bela atasmu."
Semuanya tak mampu menjawab perkataan si Boru Sakar Sodalahi. Mereka pun terharu sambil bercucuran air mata dan memandang kepada si Boru Sakar Sodalahi. Mereka juga memandang tengkorak Tuan Si Palat di atas kain ulos yang lebar dan indah itu. Juga memandang ke kepala, sang kepala suku di tikar. Wali adat pun akhirnya berkata, "Sungguh meyakinkan bukti kesetiaanmu. Kamu menebus kehormatan kami dan kehormatanmu sendiri. Katakanlah, apa yang kamu ingin kami lakukan?" Kata wali adat itu. "Tak ada yang saya ingini buat diriku sendiri, karena bagaimanapun juga, saya tak pantas dimaafkan. Hanya saja, ada permintaanku, demi hukum kehidupan, demi hukum leluhur. Saya minta agar manusia yang dalam kandungan saya diterima, dan diperanatkan kelak oleh marga setelah ia lahir. Itulah keinginanku satu-satunya. Biar aku pergi dengan nasibku sendiri, agar hatimu damai, dan dendam kesumat hapus untuk selamanya." Mendengar itu, wali adat berkata, "Maafkanlah kami semua. Kamulah sesungguhnya jantan yang berjiwa panglima. Mulai saat ini, kedudukanmu pulih dalam marga. Mulai saat ini, kamulah sesungguhnya pahlawan kami untuk sepanjang masa. Kami sambut kamu kembali dalam lingkungan marga, disaksikan oleh Maha Pencipta dan arwah para leluhur, dan saya nyatakan, sesungguhnya anak yang dalam kandunganmu akan kami peranak, apakah lelaki atau perempuan, sebagai darah daging kami sendiri, oleh karena ia adalah buah bisikan roh leluhur." Tidak lama kemudian, dilaksanakanlah upacara adat mengumumkan dan memperkokoh hukum amanah. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, sampai akhirnya si Boru Sakar Sodalahi melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Si Marsaitan. Si Boru Sakar Sodalahi tercatat dalam silsilah sebagai leluhur agung dengan gelar Si Ulu Balang Soba. Demikianlah sedikit cerita Si Ulu Balang Soba yang kami ketahui. Cerita ini kami rangkum dari beberapa artikel. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Horas.